Yang A, Q-nya 0 nggak, Pak? Kenapa? Yang A, Q-nya 0. Bentar, saya tanya dulu masing-masing. Bentar. Siapa ya? Fadia Mumtaz. Iya, Pak. Untuk yang nomor A, udara yang dipompa. Iya. Jadi ban sepeda itu dipompa secara cepat. Sistemnya itu adalah udara dalam pompa. Itu gimana kasusnya? Q, W dengan delta U-nya gimana? Q-nya 0 ya, Pak. Q-nya 0. Kenapa Q-nya 0? Soalnya nggak ada perubahan pertukaran kalor. Kalau dipompa di situ kan ada gesekan. Itu nggak ada kalor di situ. Ada kayaknya, Pak. Nggak Ada tahu, atau Pak. enggak? Ah? Ada atau enggak Q-nya? Ada ya, Pak. Andanya kenapa? Kan tadi pakai gesekan antar si angin udaranya. Gesekan apa? Gesekan antara apa? Partikel udaranya. Dengan apa? Sesama partikelnya. Hah? Kan sama partikelnya itu dianggap dia kalau kemarin teori kinetika gas kan dia dianggap gas ideal. Temukannya lenting sempurna. Tentu lenting sempurna itu tidak ada gesekan. Oh iya, artinya Q-nya 0, Pak. Q-nya 0 atau enggak? Iya, Q-nya 0. Ah, 0. Yang benar. Abdul Akmal. Untuk kasus Iya, nomor Pak. 1. Nomor 1. Kenapa, Pak? Ya, kasus nomor 1. Isi Q berapa, W berapa, delta E berapa? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Alfa Fauki. Iya, Pak. Bisa Anda isi nggak? Kira-kira apa di situ? Kurang tahu kayaknya, Pak. Kurang tahu. Kenapa kurang tahu? Tania. 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 Tidak ada. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Ya. Kemana isi ini? Untuk ini kasus A dulu deh. Nanti yang BC-nya Anda pikirkan. Ini Christopher Andrew ini apa namanya? Anda ganti dulu namanya ya. Rifki Naufal. Iya, Pak. Apa tuh? QW-nya berapa? Yang A, Pak. Yang A dulu lah. Kamu mau bayar Yang yang C. kalau menurut saya yang A itu Q-nya 0,
W-nya positif, delta E-nya negatif. Kenapa Q-nya 0? Karena nggak ada kalor yang masuk atau keluar, Pak. Kan dia mompa doang, melakukan usaha ke gas yang di dalam bannya. Kalau ada gesekan gimana? Saya mikirnya kalau ada gesekan berarti dia masuk ke energi internal mungkin, Pak. Kalau gesekan itu, jadi gini, oke, jadi kalau W-nya positif, dia memang ada perubahan volume, ya. Delta-nya tentunya dia, jadi gini, Q di sini bisa 0 ketika misalkan pompanya pompa listrik, ya. Jadi, kalau dianggap udara itu gas ideal, untuk pompa listrik Q-nya 0. Tapi kalau pompa sepeda yang Anda tahu kan pompa sepeda yang yang ditekan itu, yang naik, turun, naik gitu. Tahu kan? Tahu, Pak. Nah, itu kan ada gesekan. Gesekan bukan di antara partikelnya, karena kan kalau udaranya udah kita anggap gas ideal. Tapi gesekan antara piston dengan permukaan logamnya. Itu kalau lama-lama Anda pompa, ya, kalau di tempat dingin ya, tapi jangan Anda memompanya di terik matahari, itu mah panasnya bisa jadi dari matahari. Itu lama-kelamaan di situ akan ada sedikit hangat di situ. Itu salah satunya itu karena ada gesekan. Jadi kalau Q-nya sama dengan 0, itu ketika tidak ada gesekan, misalkan seperti di pompa listrik gitu ya. Kalau pompa listrik biasanya panasnya itu bukan dari gesekan antar itunya, tapi karena itu menggunakan listrik, itu kan ada rangkaian resistor di situ. Ya, dari bahannya itu bisa kemungkinan di situ dari panasnya. Tapi kalau untuk kasus pompa listrik itu biasanya Q-nya 0. Jadi gesekan antar bahannya itu hampir tidak ada lah, walaupun kalau secara reaksi sih ada pastinya. Jadi kalau di sini bisa Q sama dengan 0, bisa Q sama dengan 0, bisa Q tidak sama dengan 0. Yang tidak sama dengan 0 kasusnya yang tadi. Oke. Kalau misalkan dia itu disipatif, itu berarti kan dia mengeluarkan, ini biasanya negatif gitu ya. Kalau ini ada perubahan volume, ini biasanya positif. Nah, berarti kalau misalkan ini kurang ini, berarti delta E-nya jadi negatif. Oke, karena kan Q-nya bisa, kalau misalkan 0 juga, atau di sini negatif, dikurangin sesuatu yang, ininya minus ya. Jadi ini bisa positif, bisa negatif. Atau bisa juga 0 ya, kalau dia prosesnya isotermal. Kemudian kalau yang ini, panci pada temperatur ruang yang terletak pada hot stove itu ya mungkin katakanlah kompor panas lah ya. Misalkan ini ada air dalam panci, ya tentunya Q-nya tidak 0. W-nya 0 nggak? Halo? W-nya 0 atau tidak? 0 mungkin, Pak. Kurang lebih 0 sih, Pak, kecuali sampai airnya udah nguap. Ya, kalau misalkan airnya belum menguap, W-nya 0 ya. Kalau itu sudah menguap, itu berarti ada Perubahan volume, Pak. ya perubahan volume, betul. Ya delta U tentu tidak 0, karena dia ada perubahan temperatur kan. Kemudian ini udara yang keluar dari balon. Itu gimana? Udara yang keluar dari balon. Ingin mungkin, Pak. Muhammad Fikri Nur Rahman. Saya tunjuk aja. Ya, Pak. Mungkin kasusnya kayak yang nomor A, cuman di sini W-nya negatif, Pak, karena volumenya berkurang. Ahmad Romi.
Ahmad Romi, Iya, Pak. yang C gimana? Itu ada pengurangan volume, jadi kerjanya negatif, Pak. Kerjanya negatif. Kemudian Primanda Adiatama, Menurut saya kan dia ada pengurangan volume jadi W-nya negatif. Habis itu kan sama kayak yang nomor A, jadi Q-nya 0, jadi delta E-nya positif. Andika Arta, Ya Pak, yang untuk yang C mungkin seperti yang tadi karena dia udaranya keluar jadi volumenya berkurang sehingga kerjanya negatif. Lalu mungkin Q-nya sama kayak A mungkin 0. Rifki Naufal Abdul, Ya Pak. yang C, air Yang udara yang keluar secara cepat dari balon. Jadi kalau menurut saya Q-nya 0, usahanya negatif sama delta E-nya negatif. Kenapa negatif? Karena kan kalau misalnya usahanya itu dia volumenya berkurang kan, yang dari dalam balon terus keluar itu berkurang. Habis itu kalau misalnya W-nya negatif, maka delta E-nya juga harus negatif. Ya. Oke. Jadi kalau jadi gini, Anda bisa ngebayangkan kalau kasus seperti balon seperti ini ketika dia itu saya keluarkan, sistemnya itu adalah udara dalam balon. Tapi lingkungannya apa? Lingkungannya itu kan bumi ya ini sekitar kita lingkungannya. Itu kan volumenya sangat besar itu. Kalau volumenya sangat besar itu gimana? Nah, sebenarnya kasus seperti ini tuh mirip seperti kasus ekspansi bebas ya. Jadi karena dia itu dikeluarkan dari balon ke udara, ya. Jadi dianggap kan reservoir itu atau lingkungan itu kan sangat besar. Ya. Jadi kasusnya itu mirip seperti ekspansi bebas. Ya. Jadi Q-nya sama dengan 0, W-nya sama dengan 0, delta E-nya juga sama dengan 0 di situ. Itu kalau idealnya ya, kalau tentu tidak idealnya kalau tidak idealnya itu berarti udara itu tidak dianggap sebagai partikel gas ideal, tapi dia punya disebutnya itu mirip seperti viskositas ya, tapi terkait dengan drag force sebenarnya. Ya gesekan juga sama. Tentunya itu kalau seperti itu berarti dia nanti tumbukannya tidak elastis ya antar mereka. Tapi kalau kita kan kasusnya elastis sehingga Q di sini sama dengan 0. Delta E-nya sini sama dengan 0 ya. Terus di situ kan ketika air keluar di situ, ya itu tidak ada perubahan temperatur, tentunya juga nih delta E 0 kalau dianggap gas ideal. W-nya juga sama dengan 0 karena dia itu kan dari balon ke udara ke lingkungan. Ya ketika itu dibuka, itu kan berarti volume lingkungan ditambah dengan volume balon yang saling makin mengecil. Tapi karena volume lingkungan itu sangat besar dibandingkan volume balon, sehingga yang dominan itu cuma volume lingkungan saja, jadi tidak ada perubahan volume. Jadi delta V-nya sama dengan 0. Karena sama-sama ya dia di lingkungan secara umum. Nah, berarti karena di sini tidak ada perubahan temperatur ya, di sini 0, juga di sini 0. Ya, maka Q-nya juga akan 0. Itu ada pertanyaan nggak sejauh ini tentang ini kasus? Komentar? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan.
untuk beberapa referensi kan ada yang bilang rumusnya itu Q sama dengan delta U tambah W. Dan juga ada beberapa referensi yang delta U sama dengan Q plus W. Itu perbedaannya gimana ya, Pak? Itu biasanya nanti terkait dengan konvensi. Jadi kalau seperti di sini aja, misalkan kalau tadi di buku Halliday-Resnick ya, itu kan W-nya sama dengan plus ya, Halliday-Resnick. Halliday-Resnick. W-nya kan sama dengan plus kan, plus ini. Dan sini kan plus. Kalau di buku ini kebetulan minus. Nah, jadi kalau itu di situ minus, berarti nanti yang berubah tandanya di hukum satunya. Jadi kalau di sini kan adalah delta U sama dengan Q plus W, karena W-nya kan di sini diambil minus. Minus integral PDV. Sedangkan kalau di, apa namanya, di buku Halliday tadi kan W-nya itu positif. Maka di sini delta U-nya sama dengan Q minus W gitu. Jadi yang pertama kalian lihat itu harus ini dulu. Harus konvensi, apa namanya, usahanya dulu. Seperti apa gitu. Ada lagi yang lain, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Jadi konvensi itu jangan nggak usah dibingungkan, itu cuma beda plus minus. Utamanya nanti Anda lihat di usahanya, definisinya seperti apa. Kalau Q setahu saya, kalau dia itu negatif, itu berarti keluar. Kalau Q-nya positif, itu dia berarti masuk, gitu aja. Kalau untuk Q. Maaf Pak, kalau misalnya ulangan kayak gitu, kita ngisinya apa ya Pak? Positif atau negatif? Kalau ya? ujian. Usahanya ya. Oke, ujian. Ujian Anda kan biasa kita pakai buku di perpustakaannya itu apa? Di SAP, coba Anda lihat. Buku apa yang dipakai? Di SAP. Oke, makasih Pak. Enggak, di buku SAP apa? Di SAP di situ disebutkan buku apa yang dipakai. Coba Anda Halliday, lihat. Pak. Halliday, Pak. Halliday. Nah, berarti kita pakai konvensi Halliday itu aja. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya. izin bertanya Pak. Kalau di Ya. Halliday kan delta U sama dengan Q min W ya Pak. Ya. Nah, kalau yang pada kasus yang ketiga tadi, kalau misalnya W-nya negatif, berarti kan nanti Kasus ketiga yang mana? Yang C Pak. Itu nanti delta U-nya jadi positif Pak. W-nya di sini siapa bilang ini negatif? Ini kan 0 saya bilang. Yang C ini. Iya Pak. 0 Kan di sini. itu jadi pengurangan volume Pak. Anda mengeluarkan balon udara dari balon itu di mana saya tanya? Di lingkungan. Ya, lingkungannya apa misalkan Anda sebutkan di kamar misalkan. Oke? Iya. Itu kan ada ruangan ya. Katakan di ruangan lah, itu kan besar. Itu kan kita nyebutnya lingkungan. Di situ ada nggak perubahan volume? Kalau kita lihat sistem itu dengan lingkungan. Karena ini kita bicaranya sistem dengan lingkungan. Kalau udara dikeluarkan dari balon, kira-kira dikeluarkan kemana? Kalau dia itu ke lingkungan, kasus seperti tadi, itu nanti tidak ada perubahan volume. Kenapa? Karena lingkungan itu kan volumenya kan besar. Sangat-sangat besar dibandingkan dengan balon. Jadi, seandainya volume balon berubah, ya itu kan tidak mempengaruhi ruangan. Jadi volume ruangan kan tetap gitu maksudnya. Tidak ada perubahan. W-nya sama dengan 0 ya. Di sini juga delta E sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan 0 untuk kasus tadi. Ini kalau saya asumsinya itu adalah balon yang biasa ya, yang biasa Anda tiup itu. Yang kecil lah. Kalau balon udara yang gede ya mungkin beda lagi ya. Di ruangan kelas juga mungkin nggak akan muat itu dipakainya. Mesti di ruangan yang sangat besar.
Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi memang dari sini juga memang bergantung, oke, mungkin sebagai catatannya tambahan, mungkin tadi saya lupa. Ya ini balonnya balon yang biasa lah, yang tidak terlalu besar volumenya dibanding dengan volume ruangan. Kalau balonnya sangat besar atau sama dengan ruangan, ya berarti hal seperti itu tidak lagi bisa terjadi. Bisa jadi delta E-nya itu 0 karena tidak ada perubahan temperatur, tapi delta V-nya tidak 0. Ya, jadi volumenya dia ada perubahan. Jadi di sini W-nya bisa jadi berubah. Ya. Kalau dia itu sama dengan ruangan balonnya, balon yang sangat besar. Perubahannya pada umumnya dia bisa jadi positif ya. Positif, misalkan seperti ini nih contohnya. Bentar nih saya stop share dulu. Nah ini seperti contohnya gini, ini misalkan ada gambar, bayangkan ini balon, ya, ini ada istilahnya apa namanya, ya ada bayangkan ruangan lah ya, ini volume ruangan dengan volume balonnya hampir sama. Jadi ketika nanti di apa istilahnya, ini dikeluarkan, ini kan akan mengempes, tapi kan ini pindah ke sini, tapi kan volume apa namanya secara totalnya itu positif kan ya. Kalau jadi volume akhirnya itu lebih besar dibandingkan volume awalnya. Oke, jadi di situ kalau dianggap P-nya itu adalah tetap, berarti delta V-nya tidak 0. Ya. Jadi delta V-nya positif, berarti W-nya positif. Ya, berarti Q-nya itu positif. Itu kalau kasus seperti tadi yang balon itu. Nah, cuma harus ada catatan lagi. Prosesnya seperti itu bukan merupakan ekspansi bebas. Jadi ekspansi bebas seperti ini itu dia semuanya 0. Ya. Kenapa? Karena proses seperti ini yang seperti tadi, apa namanya udara keluar dari balon itu bisa jadi proses secara simultan. Ya, sehingga apa namanya pada diagram PV itu yang terjadi cuma ada 2 titik awal dan titik akhir saja. Mudah-mudahan itu menjawab. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya pengen membahas sebenarnya tentang siklus ya. Sebentar. Oke, jadi siklus itu apa? Siklus itu adalah proses tertutup ya. Biasanya dalam PV gitu, diagram PV biasanya yang digunakan. Tapi tidak harus selalu itu gitu. Bisa juga diagram PT atau VT bisa juga. Tapi yang paling banyak dipakai itu biasanya diagram PV. Tapi bukan berarti diagram yang tidak bisa. Bisa. Cuma kita hanya mengambil yang PV. Nah ini contohnya misalkan yang terkenal itu namanya siklus Carnot. Carnot, walaupun tulis Carnot, tapi Perancis karena boros huruf itu tidak dibaca T-nya, jadi Carnot. Jadi Carnot itu adalah gabungan antara proses isotermal dengan proses adiabatik. Jadi contohnya di situ, ini kelihatan kan ya, saya lagi ngebahas tentang isotermal, kelihatan nggak ininya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Jadi saya bukan ke ini yang lain. Jadi proses siklus Carnot itu jadi proses siklus itu menggambarkan mesin lah, kerja mesin gitu ya, secara umum dalam diagram PV. Nah, tentunya dalam realitas ya, siklus itu umum. Jadi kadang-kala bisa jadi apa namanya sulit ngitungnya. Nah, biasanya kan itu sulit. Pada umumnya itu kita apa namanya kita itu pada umumnya menyederhanakan proses tersebut, jadi sehingga itu bisa dihitung proses tersebut. Nah, jadi sebelum ke sana, misalkan kita membahas dulu siklus yang sederhana, salah satunya siklus Carnot yang merupakan gabungan antara isotermal dengan adiabatik. Jadi isotermal itu garis
yang hanya pada T konstan. Jadi kalau dia itu kita ambil gas ideal, berarti dalam diagram PV, berarti kan itu gambarnya P sama dengan konstan, nRT, konstan dibagi V, kan, jadi 1/V lah kurang lebih. Ininya, grafik. Jadi yang seperti ini. Ini isotermal yang pertama. Kemudian, ada lagi juga eksotermal yang kedua. Ya. Tapi Anda lihat di sini, grafiknya dia itu, di sini kan TH, ya, di sini TL. Ya. Nah, Anda lihat di sini H itu hot, L itu yang, atau H itu high, yang L itu low, ya. Jadi temperatur tinggi dengan temperatur rendah. Ini Anda lihat di sini, karena di situ kan P itu sama dengan nRT per V. Jadi kalau T-nya makin tinggi, dia grafiknya makin ke atas. Ya, jadi makanya TH di sini, kalau Anda lihat garisnya itu ditarik, ya dia pasti lebih tinggi dibandingkan TL. Jadi kalau grafik isotermal makin tinggi, ya itu makin ke atas. Kalau makin rendah, makin ke bawah. Oke. Kemudian ada lagi di sini yang lain adalah adiabatik, gitu, poros adiabatik nih dari B ke C ya, dengan dari D ke A gitu. Ini poros adiabatik. Nah, adiabatik itu artinya dia nol Q-nya. Nah, Anda lihat di sini ya dalam proses isotermal karena isotermal itu kan berarti apa? Q-nya sama dengan W kan ya. W-nya kan positif ya. Oke. Jadi kalau misalkan W-nya itu positif, berarti Q-nya itu positif, itu berarti kalor masuk kan ya. Oke. Karena ini kan sama dengan rumusnya itu, saya langsung aja, ini adalah nRT kali log VA per VB, yang ini. Jadi karena VB per VA itu lebih besar dari 1, ya, jadi lognya itu positif, sehingga Q-nya sama dengan W itu pasti akan positif. Kemudian, untuk yang bawah gimana? Q-nya itu keluar. Ingat, Q sama dengan W. Ya. W di sini itu adalah nRT log VD kurangi VC, log VD per VA. Jadi VD per VA, log VD per VC. Maaf. Akhir dibagi awal. V akhir dibagi V awal. VD dibagi VC. Karena VD dibagi VC itu lebih kecil dari 1, lognya jadi negatif. Jadi W-nya itu bernilai negatif, sehingga Q-nya itu akan bernilai negatif, sehingga dia keluar. Jadi Q masuk positif, Q L itu keluar, yang ini bawahnya itu apa? Yang rendahnya itu udah keluar. Nah ini nanti aja digambar, tapi kita fokus ke yang PV dulu. Ini diagramnya diagram temperatur dengan entropi. Tapi itu nanti aja akan kita bahas. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam siklus Carnot itu usaha yang dihasilkan, ini secara umum sebenarnya, itu adalah W sama dengan QH dikurangi QL. Ini diambil tanda mutlak di sini. Oke. Diambil tanda mutlak. Jadi usaha yang dihasilkan dari siklus Carnot adalah QH dikurangi QL. Ambil mutlaknya. Jadi diambil positifnya saja. QH kan sudah positif. Sedangkan QL itu kan dia negatif, tapi diambil mutlaknya saja. Gitu. Sehingga nanti kalau kita definisikan efisiensi dari mesin Carnot, dalam hal ini adalah Carnot kalor gitu ya, itu adalah usaha yang kita dapatkan dibagi dengan energi yang kita bayar lah gitu, efisiensi gitu ya. Jadi itu adalah, ini juga diambil tanda mutlaknya, ya mutlak W dibagi dengan mutlak QH, sehingga bernilai positif. Nah, jadi efisiensi mesin Carnot itu adalah, sebenarnya bukan mesin Carnot ya, tapi mesin kalor, efisiensinya itu adalah 1 dikurangi harga mutlak QL dibanding dengan QH. Ini umum. Ya, tapi karena Q ini sebanding dengan nRT log V akhir juga dibagi dengan V awal,
gitu ya. Nanti Anda bisa buktikan bahwa ternyata antara mana tadi? Oh, yang log tadi yang ini ya. Ini Anda bisa buktikan ya, karena ini kita pakai gas ideal. Perbandingan antara VB per VA itu sama dengan perbandingan VC per VD. Itu pakai persamaan gas ideal buktikannya. Jadi perbandingan antara volume di proses isotermal yang pertama dengan kedua itu sama. Ya. Sehingga nanti bisa kita dapatkan persamaan 20-12 ini bisa sederhanakan jadi bahwa efisiensi dari mesin Carnot itu 1 kurang TL per TH. Jadi hanya temperaturnya saja. Karena TL lebih kecil dari TH, maka efisiensi ini, epsilon ini, itu dia pasti lebih kecil dari 1. Ya. Nah, dia menjadi 1, dengan kata lain menjadi mesin Carnot ideal ketika TL-nya itu sama dengan 0. Artinya apa? Itu mesin ideal kita nyebutnya, siklus ya. Siklus ideal. Ya, jadi QL-nya itu sama dengan 0. Kita merubah QH ya. Semuanya itu menjadi usaha gitu kan. Enak nggak seperti itu? Sebentar. Copy. Vincent Christian. Ya, Pak. Enak nggak seperti itu? Ketika siklus itu merubah semua kalor yang diterima menjadi usaha. Kalau gitu berarti sangat efisien ya, Pak? Ya, sangat efisien. Enak nggak kira-kira seperti itu? Enak, Pak, tapi di kehidupan nyata kayak susah banget buat kayak gitu, Pak. Oke. Amelia ATS, apa nih Amelia ATS? Iya, Pak. Menurut Anda gimana tuh? Enak nggak seperti itu? Menurut saya enak sih, Pak. Berarti nggak ada yang kebuang kalor. Oke. Jadi efisiennya 100%. Gerald Akbar. Iya, Pak. Menurut Anda gimana tuh? Enak nggak? Iya, bagus, Pak. Berarti efisien mesinnya. Ada jeleknya nggak itu? Sesuatu yang ideal. Menurut saya nggak jelek sih, Pak. Nggak jelek. Primanda udah tadi ya. Jevan, jadi dia. Mana si Jevan itu? Kalau nggak ngejawab saya out nanti nih. Jevan. Ignatius. Ya, Pak. Menurut Anda tuh gimana? Ya harusnya sih nggak ada negatifnya ya, efisiensi 100%. Oh gitu? Kayaknya sih gitu ya. Gerald Akbar. Ya, Pak. Menurut Anda gimana tuh? Efisiensi 100%, enak atau enggak tuh? Iya, enak, Pak. Tadi saya udah jawab. Udah jawab kamu ya? Iya, Pak. Oke. Lutfi Restu kalau gitu, Lutfi Restu. Satu lagi. Iya, Pak. Menurut Anda gimana tuh? Enak atau enggak tuh? Menurut saya juga sama, Pak. Sama ya? Oke, ya. Anda ngelihatnya enak ya. Misalkan ambil contohnya mesin mobil aja. Bensin semua, tidak ada knalpot ya, tidak ada polusi. Ya. Enak di situnya. Tapi ada yang nggak enaknya. Anda lihat, kalau manusia kita anggap sebagai mesin, ya, artinya tidak ada kotoran keluar itu, Anda tidak bisa pipis, tidak bisa BAB, tidak keluar keringat. Kira-kira enak nggak gitu?
Enak, Pak. Enak gitu. Anda nggak bisa BAB saja, itu langsung ke rumah sakit loh. Maksudnya kan kayak kita ideal gitu, Pak. Semua yang kita makan berubah jadi energi. Ya, tapi pada kenyataannya kan nggak seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Artinya ideal itu juga sebenarnya tidak selalu enak. Dalam konteks ya seperti itu ya manusia. Manusia itu bisa dikatakan kalau dari sisi termodinamika itu yang paling sempurna lah ya dibanding dengan mesin lainnya. Ya, pengeluaran itu bisa banyak, ada pipis, ada BAB, ya, ada keringat gitu ya. Dan juga ada pernapasan kan, pernapasan yang keluar itu salah satunya termasuk dari ini pembuangan. Jadi pembuangan ada banyak. Ya saya sih nggak kebayang sih kalau manusia nggak bisa BAB, nggak bisa keringat atau ini ya. Maksudnya proses seperti apa gitu. Padahal realitasnya yang paling ideal itu kan manusia mesinnya. Believe it or not. Jadi ideal itu juga tidak ada enaknya juga. Yang tadi jadi artinya bahwa memang mesin ideal itu tidak ada. Nanti akan dibuktikan sebenarnya dalam hukum termodinamika, hukum 2 termodinamika bahwa tidak ada mesin kalor ataupun mesin pendingin yang ideal. Jadi siklus di sini itu menggambarkan ada 2 mesin, ada mesin kalor dengan mesin pendingin. Ya. Kemudian ini ada lagi yang disebut namanya mesin Stirling. Mesin Stirling itu Anda lihat di sini. Gambarnya. Jadi ini ada gabungan isotermal. Kemudian ini adalah isovolume ya. Yang AB, CD, AB dan CD itu adalah proses isotermal. Ya, karena di sini adalah dia sesuai dengan garis ini nih TH dengan TL. Kemudian yang di sini itu adalah isovolume ya. Isovolume. Oke. Nah, kira-kira efisiensi kalau kalor masuknya tuh apa? Kalor masuknya. Kalor masuk dari mesin Stirling. Itu ada ya. Ini ada 2, ada QH ditambah dengan Q di sini. Oke. Kemudian yang kalor keluarnya itu adalah QL dengan Q. Jadi ini ditambah. Jadi yang atas ini yang kalor masuknya ini adalah QH ditambah Q. Kemudian yang di sini adalah QL ditambah Q, tapi yang Q di sini itu negatif. Jadi sama-sama negatif. Jadi ini adalah negatif mutlak QL dikurangi mutlak Q. Oke. Sehingga karena Q dengan di sininya sama, Q di sini sama, itu nanti akan menghasilkan efisiensi yang sama juga sebenarnya. Dengan mesin Carnot, yaitu 1 kurang TL per TH. Ada pertanyaan nggak? Pak, Ya. itu kan di diagramnya dikasih visualisasi panah gitu ya, Pak? Ya. Itu buat apa ya, Pak? Sama cara bacanya gimana, Pak? Yang mana? Yang panah yang mana nih? Yang Stirling engine? Iya, Pak. Ini A ke B, ke C, ke D, ke A lagi. Jadi A, B, C, D, A. Oh, bukan, Pak. Panah yang merah, Pak. Oh, panah yang merah. Panah yang merah ini kalor masuk, ini kalor keluar. Kalor yang masuk, yang QH di sini yang ke dalam itu yang masuk. Yang ke dalam ini, ke dalam siklus. Jadi QH di sini dengan Q di sini dia masuk. Sama-sama positif. Kalau yang di sini itu berarti dia keluar. Yang di sini dia keluar. Jadi maksud saya QH di sini kan bernilai positif, Q di sini positif. Kalau di sini berarti QL-nya itu negatif, yang Q di sini dia negatif.
Ini apa istilahnya mesin Stirling ideal ya. Ideal. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada. Itu berarti tentang siklus ya. Kemudian di sini ada mesin pendingin nggak ya? Nah ini ada mesin pendingin. Kalau tadi itu adalah mesin apa namanya, mesin panas ya, yang terkait dengan apa namanya, siklus tertutup, yang mesin kalor. Sebenarnya ada kebalikannya, kebalikan dari mesin kalor atau mesin panas itu adalah mesin pendingin. Jadi sebenarnya begini, ini misalkan mesin Stirling aja ya, Anda lihat di sini, mesin Stirling. Ini kan A, B, C, D, A. Ini adalah mesin apa namanya, mesin kalor, karena kan awalnya itu dari panas ke dingin. Gitu. Nah, kalau saya balik prosesnya, misalkan dia itu dari dibalik, jadi kan biasanya sini dari A, B, C, D, A. Saya balik sekarang dari A, D, C, B, A. Nah, kalau A, D, B, C, A, A, D, C, B, A itu adalah mesin pendingin. Jadi A, B, C, D, A itu adalah mesin kalor. A, D, C, B, A itu adalah mesin pendingin. Kebalikannya. Nah, kalau mesin pendingin, itu dia bukan efisiensi, yang disebut namanya koefisien kerja. Biasanya itu terkait dengan apa namanya, QL per W, jadi harga mutlak. Jadi QL di sini adalah kalor yang kita mau, gitu ya, dibagi dengan apa namanya yang kita harus bayar. Jadi artinya ketika kita memindahkan apa namanya pendingin ini, apa suhu yang lebih rendah ini kita gunakan usaha, itu menyebabkan buangannya jadi lebih tinggi. Jadi ini kebalikannya. Kalau kebalikan itu adalah kalor menghasilkan usaha dibuang ke QL. Kalau di sini QL dia itu masuk, kita melakukan usaha, kita pindahkan QL ini ke tempat lain, tapi efeknya itu adalah yang dibuang itu jadi lebih tinggi. Jadi makanya di sini QH. Nah, koefisien kerja yang kita sebut K itu adalah QL dibagi W. Jadi usaha yang kita lakukan dengan kalor yang mau kita buang. Jadi kalor yang mau kita buang dibagi dengan usaha yang kita harus kita lakukan. Jadi hasilnya itu adalah QC itu adalah QL mutlak dibagi dengan QH dikurangi QL. Jadi kalau dalam mesin Carnot ideal ataupun mesin Stirling ideal itu akan sama dapatnya. Apa namanya, efisiensi di sini adalah TL dibagi TH kurang TL. Nah, seperti tadi di sini kalau tadi kan apa namanya, kalau di mesin kalor yang idealnya itu adalah QL-nya kan sama dengan 0. Kalau di sini yang idealnya apa? Apa yang kira-kira idealnya? Halo, Ilham Pratama. Iya, Pak. Kalau di sini idealnya apa? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Nirmala. Kalau Iya, Pak. pendingin idealnya apa? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Yusuf Hafiz Sofwan. Iya, Pak. Idealnya apa di sini? Mesin pendingin ideal. Prosesnya bisa diputar balik. Willy Wilson. Ya, Pak. Kira-kira apa? Sorry, mesin pendingin ideal di sini apa? Mesin pendingin dikatakan ideal kalau apa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Iputu Andika Bagas. Ya, Pak. Mesin dingin ideal, kira-kira apa menurut Anda?
Kalau apa? Kalau tidak ada energi terbuang. Kalau nggak ada yang terbuang. Jadi yang terbuangnya di sini dong. Q-nya sama dengan 0. Maksud kamu gitu? Pak, mesin pendingin bukannya tetap ada Apa? mesin pendingin itu bukannya tetap ada panas yang keluar. Ya itu makanya. Kalau Jadi menurut kan Anda yang ideal apa? kayak AC kan, jadi udara panasnya ntar dibuang keluar, udara dinginnya dimasukin ke dalam kan. Sebenarnya porsi bukan seperti itu. Jadi mesin AC itu membuang panas yang di ruangan keluar. Makanya kalau Anda lihat, di dalam yang bagian dalamnya itu kan dingin. QL nih. Iya benar Pak. Yang bagian luarnya yang keluar angin itu biasanya panas di situ. Benar Pak. Ini QH. Nah sekarang mesin AC itu dikatakan ideal kalau apa? Kalau mesinnya nggak jadi panas Pak. Kalau semua panas yang ada dibuang aja, nggak jadi membuat panas mesinnya Pak. Oke, jadi kalau mesin dingin ideal itu adalah ketika kita memindahkan QL ini kan pasti lebih kecil dari QH kan. Jadi kita memindahkan panas dari sini ke sini, jadi memindahkan panas dari tempat yang dingin ke tempat yang panas, tanpa melakukan usaha. Sesuai dengan prinsip ekonomi lah, usaha makin kecil, untung makin banyak. Tapi kan kalau idealnya itu kan tidak mungkin terjadi ada kan. Kalau secara ekonomi. Jelas ya, jadi ketika W-nya ini sama dengan 0, K-nya akan menjadi tak berhingga jadinya. Jadi artinya kita dapat memindahkan kalor yang dingin ke kalor yang lebih panas tanpa adanya usaha. Jadi kita istilahnya mendinginkan ruangan tidak perlu usaha. Nanti akan pindah sendiri gitu. Nah, itu tidak mungkin gitu ya. Tapi itu ada contohnya di realitas. Anda bisa nggak ngasih contoh? Ya tadi ekonomi kan, tapi ekonomi itu rasanya harus ada usaha ya. Tidak mungkin kita tiba-tiba dari tidak punya uang menjadi punya uang tanpa adanya usaha. Atau katakanlah kita bisa dapat untung besar tanpa adanya usaha, rasanya tidak mungkin. Kita mah pengen memang sekecil-kecilnya usaha, untungnya besar, tapi kan idealnya tidak ada usaha. Ya, tapi itu kan tidak mungkin ada harusnya. Gitu. Tapi itu memungkinkan ada. Bisa ngambil contoh nggak Pak misalnya? Di kehidupan mahasiswa lah misalkan contohnya. Undian Pak. Undian, tapi kan undian ada usaha juga. Anda misalkan mau masukin undian, itu kan ada usaha juga kan masukin undian. Tiba-tiba Anda jadi kaya ya, itu karena kebetulan Anda beruntung, tapi kan Anda ada usaha dulu kan. Kira-kira yang tidak perlu usaha apa contohnya? Nggak ada Pak, dia ini sebenarnya butuh usaha Pak. Oke, tapi sebenarnya ada contohnya, dan itu Warisan Pak. Apa? Warisan. Warisan tetap aja harus ada usaha kan, warisan itu. Usaha dari orang tua Anda. Terus juga nanti Anda ketika dapat warisan itu kan harus ada nanti legal formal. Itu ada usaha juga untuk mengatur warisan, untuk dapat warisannya. Tidak serta-merta. Ada usaha. Kira-kira apa yang merupakan mesin pendingin ideal gitu? Apa kematian Pak? Kematian. Kematian itu terkait dengan hal yang bersifat ini nggak sih? Untung itu? Menurut Anda gimana? Kalau saya sih berusaha menghindarkan mati. Maunya. Justru itu seperti itu hal yang harus dihindari kan? Kematian itu. Lahir deh Pak. Lahir juga itu ada usaha kan?
Kan bukan usaha saya, Pak. Usaha. Ya, tapi tetap ada usaha itu. Ya, lahir ya secara umum sih ada usaha juga ya. Ya memang bukan usaha Anda juga sih. Tapi usaha dari orang lain ya. Nah, contohnya misalkan inilah. Anda misalkan RBL ya. Ada berapa orang sih Anda tuh RBL-nya? 7 ya? Halo? Iya, Pak. Ada 7 ya? Nah, jadi misalkan ada 1 orang yang nggak kerja gitu kan. Nah, cantumkan di laporan gitu ya. Dia dapat nilai yang sama dengan Anda. Gitu. Itu salah satu mesin pendingin ideal tuh. Yang teman Anda itu maksudnya. Dan dia tidak melakukan usaha tapi dapat nilai. Yang usaha Anda mungkin sama seperti tadi yang melahirkan. Anda bukan usaha tapi Anda hidup gitu. Tapi melahirkan juga ya katakanlah butuh hidup juga dalam artian ada usaha orang lain ya. Karena butuh hidup. Jadi makanya hal-hal seperti yang tadi itu contohnya yang Anda tugas berkelompok, satu nggak kerja tapi dicantumkan, itu termasuk refrigerator ideal. Jadi dia enak tidak kerja tanpa adanya usaha. Itu cuma contoh aja. Jadi hal seperti itu tuh merusak tatanan. Jadi sesuatu hal yang ideal itu bisa dikatakan di alam ini tidak ada lah. Ya, karena dia akan melanggar hukum kedua termodinamika. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Terkait RBL gimana? Kita waktu itu ngumpulin tanggal berapa ya, saya lupa. Ujian kan ada tanggal 19 ya. 19 Desember ya. Berarti kita itu hari tanggal 14 lah ya. 14 dikumpulkan ya, jam 7 berarti kan ya? 7 sampai 9. Halo? Jadi tanggal 21 ya? Tanggal 19 kan ada ujian. Minggu ini kan kuis bersama, berarti tanggal 21 dikumpulkan ya jam 7 ya? Nanti akan saya kasih link Google Drive-nya deh. Ada pertanyaan nggak terkait dengan RBL? Pak, mau nanya, Pak ya? Ya. Kan itu, kalau nggak salah diminta 3 metode ya, Pak ya? Buat Ya. mengukur. Tapi kan anggotanya ber-7, ber-8 gitu, Pak ya? Itu sisanya yang ber-4 nih. Ngapain ya, Pak, kalau tahu, Pak? Bukan, maksud saya Anda mengerjakannya itu bersama-sama, 3 metodenya. Bukannya sendiri-sendiri. Iya, cuman kan ini Pak, terpisah jarak Pak ya. Itu tetap diusahakan agar bersama gitu Pak. Nanti. Ya, gini aja, misalkan gini, paling mudah nih ya. Ada 7 orang. 1 orang misalkan Anda buat percobaan. Misalkan tentang bandul fisis. Yang satu lagi coba buat percobaan dengan bandul fisis. Datanya Anda bandingkan, kan bisa. Jadi nanti datanya itu, misalkan Anda ngambil 6 buah data, digabung dengan yang teman Anda. Tapi syaratnya juga harus sama bendanya. Misalkan tali yang dipakai, tali jahit, terus benda yang dipakai apa gitu, harus sama, itu aja. Rasanya itu nggak ada masalah setahu saya sih. Nah yang satunya lagi, dia pakai apa, misalkan bandul yang fisis, tadi kan bandul matematis, satu lagi yang fisis gitu. Bendanya harus sama kan bisa. Sebenarnya kalau tidak harus sama sih, tapi ya identik lah, beratnya sama lah gitu, kurang lebih. Seperti misalkan Anda pakai kayu yang volumenya sekian, ya pakainya harusnya volume kayu yang sekian gitu ya. Itu aja palingan.
Harusnya tidak ada masalah itu. Ada lagi yang lain? Untuk besok berarti nggak ada ini kan nih, nggak ada tutorial ya nih ya? Halo? Katanya cuma sampai modul 9, Pak. Berarti besok ini, Pak, apa yang acara yang tahun belakang? Bukan, acara yang untuk kuliah umumnya itu tanggal 15. Besok, ya. Ya, Harusnya. Oh, nggak keluar modul dulu ya. tanggal 15 yang itunya acara kuliah umum. Halo, halo. Tadi siapa yang nanya ya? Halo. Iya, Pak. Besok harusnya nggak, kalau nggak keluar